Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan fisika kelas 12 semester 2, yakni pada bab 7 di buku Saku Vindo. Di sana nanti akan ada bab tentang relativitas Einstein, relativitas konsepnya Einstein. Anak-anak, pada bahasan hari ini, pada bahasan video kali ini, Pak Anang menjelaskan tentang penjumlahan kecepatan berdasarkan relativitas Einstein. Nah, sebelum membahas itu, Pak Anang mau menjelaskan tentang relativitas. Ya. Bahasan relatif ya, atau relativitas adalah membahas bahwa tidak ada benda yang bergerak mutlak atau yang diam mutlak ya. Jadi yang ada di muka bumi ini semua relatif. Misalkan begini anak-anak, kalau misalkan kita melihat orang yang berada di dalam kereta yang sedang bergerak, itu kalau menurut orang di kereta maka dia diam, karena yang pengamat dan yang diamati dalam satu tempat ya. Jadi ya dia faktanya dia duduk di kursi kereta, kemudian yang ngamati di sebelahnya, maka menurut orang yang sebelahnya maka dia tadi adalah diam. Tapi beda lagi objek yang sama, orang yang dalam kereta dilihat oleh orang yang berada di luar kereta, di stasiun. Pada saat kereta itu bergerak, maka akan mengatakan bahwa dia telah bergerak menurut orang yang diam di stasiun. Nah, jadi begitu. Begitu pula misalkan ketika kita melihat orang yang di stasiun tadi diam, duduk gitu ya. Itu kalau dilihat dari bumi, dari yang di stasiun juga, maka dia diam. Tapi kalau dilihat dari orang yang di luar bumi, misalkan di bulan, maka dia berputar karena dia berada di bumi, buminya berputar. Jadi anak-anak, tidak ada yang diam mutlak atau yang bergerak mutlak. Yang ada relatif, tergantung kerangka acuannya, siapa yang ngamati. Jadi begitu ya. Nah, sekarang anak-anak, pada bahasan tentang penjumlahan kecepatan, itu nanti sebenarnya ada dua konsep. Yang pertama itu adalah konsep fisika klasik, fisika yang didasari oleh Newton ya. Kalau misalkan begini, ini kasusnya kan begini aja. Ada orang di dalam kereta, dia misalkan berlari di dalam kereta. Contoh misalkan kecepatannya adalah 5 meter per sekon misalkan. Kemudian itu menurut orang yang di dalam kereta ya. Dia berlari, kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Kemudian keretanya sendiri bergerak gitu ya. Kecepatannya misalkan 20 meter per sekon keretanya. Terus orang yang di luar kereta, yang di stasiun, maka kalau ditanya berapa kecepatan dari orang yang di dalam kereta yang berlari tadi, maka kalau menurut konsep fisika klasik kan cuma dikatakan bahwa 5 kecepatan dari orang tadi ditambah 20 kecepatan kereta, 25 langsung. Ya, dijumlah saja, itu namanya penjumlahan kecepatan. Konsep Newton, konsep klasik, fisika klasik dengan cara seperti itu. Nah, cirinya fisika klasik itu adalah kecepatannya rendah ya. Tapi kalau yang kita bahas hari ini adalah konsepnya Einstein, itu tidak seperti itu. Pada saat benda yang diamati adalah kecepatannya tinggi. Kecepatan tinggi itu adalah kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Anak-anak, makanya di sini kemudian dibatasi. Yang pertama, kecepatan tertinggi adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya yang tertinggi. Nggak ada kecepatan yang lebih dari cahaya. Nggak ada. Jadi gitu ya. Nah, kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi 300 juta meter per sekon. 1 detik tik sudah mencapai 300
juta meter. Nah, atau kalau dibuat kilo, 1 detik sudah mencapai 300.000 kilo. Nah, kilometer ya. Jadi makanya cepat sekali cahaya itu ya. Jadi kalau misalkan bumi ini kalau pakai cahaya dia berkeliling bumi itu bisa berkali-kali. Ya 1 detik ya. Jadi gitu ya. Nah, makanya itu nanti konsepnya beda dengan tadi. Kalau Newton kecepatannya rendah, misalkan benda bergerak kecepatan 10 meter per sekon, paling 100 meter per sekon, itu sudah tinggi sekali ya. Jadi kalau bahasan tentang fisika klasik di bahasan di kelas 10 ya, itu tentang dinamika partikel ya, hukum Newton 1 2 3, itu bahasanya ya benda bergerak kecepatan 10, kecepatan 20, begitu aja. Tapi di sini nanti kita akan berusaha menjumlah kecepatan, tapi kecepatannya adalah sangat tinggi, mendekati c. Ya gitu ya, mendekati kecepatan cahaya sekian ini. Terus kemudian yang kedua batasannya, pembahasan relativitas Einstein itu hanya untuk kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Sehingga nanti kalau ada soal anak-anak, kalau kecepatannya kayak saya contohkan tadi, hanya 10, 20, nggak pakai rumusnya Einstein, tapi pakai rumusnya Newton, langsung dijumlah saja. Baik, sekarang saya berikan ilustrasi. Kecepatan yang sangat tinggi itu dimiliki oleh pesawat yang sekarang pun belum ada ya. Pesawat dalam angan-angannya Einstein ya. Pesawat ruang angkasa yang kecepatannya mendekati c. Contoh, misalkan begini. Ini ada bumi anak-anak, ada bumi. Kemudian di sini ada pesawat ruang angkasa ya. Dia bergerak menjauhi dari bumi. Kemudian pesawat ini mengeluarkan peluru kendali atau roket gitu ya. Ini yang di sini. Nah, sekarang perhatikan sini. Kalau misalkan ini kok sebenarnya kayak tadi ya, kayak kereta tadi ya. Jadi pesawat ini mengeluarkan peluru kendali. Kecepatan peluru kendali menurut orang di pesawat adalah V2. Kalau tadi misalkan kecepatan orang yang berlari menurut di dalam kereta kan begitu ya. Kemudian pesawat ini juga bergerak menurut orang di bumi adalah V1. Kecepatan pesawat menurut orang di bumi. Pertanyaannya adalah yang sering muncul, berapa kecepatan peluru atau roket tadi menurut orang di bumi. Anak-anak, ini kalau konsepnya klasik cukup dijumlah aja kecepatan V2 ditambah kecepatan V1 sudah. Namun karena di sini adalah kecepatan mendekati kecepatan cahaya, ini tidak boleh. Makanya kemudian Einstein melakukan suatu postulat gampang itu ya. Jadi masih angan-angan, belum bisa dibuktikan ya. Ini masih rancangan saja. Jadi masih angan-angannya Einstein bahwa kalau terjadi seperti ini ya, maka cara menjumlahkannya adalah V1 ditambah V2 per 1 plus V1 kali V2 per C kuadrat. Ini dibuat Einstein agar kecepatan yang terjadi tidak sampai melebihi dari kecepatan cahaya. Nah, anak-anak, di sini contoh, saya buatkan contoh di sini ya, konkret ya. Misalkan saja pesawat tadi bergerak menurut bumi V1 adalah 0,6 C. 0,6 C. C-nya segitu ya. Biasanya gitu ya, soal-soal pakai C begitu aja. Mendekati C. Kemudian dia mengeluarkan roket gitu ya, atau peluru menurut orang pesawat, kayak menembakkan di pesawat. Ditembakkan dari pesawat, kecepatannya adalah 0,5 C. Nah, berapa kecepatan roket menurut orang di bumi? Nah, kalau seperti ini, misalkan pakai klasik anak-anak, dijumlah dong kan? Kalau dijumlah 0,6 atau 0,5, 1,1. Lah, melebihi C, nggak boleh menurut Einstein. Kenapa? Karena kecepatan tertinggi hanya sama dengan C. Kalau 1,1, 1,2, loh berarti dia melebihi cahaya. Nggak boleh. Karena nanti terkait sama konsep yang berkaitan dengan waktu menurut Einstein. Kalau sampai ada benda bergerak kecepatan C, itu nggak tambah usianya.
tetap saja. Makanya kalau konsepnya Einstein, seandainya ada, sampai sekarang belum bisa ditemukan pesawat yang seperti itu. Kalau ada pesawat yang kecepatan itu sama dengan C sekian ini, maka orang di dalamnya tidak akan bertambah usianya. Itu konsepnya Einstein. Itu nanti pada bahasan video setelah ini. Nah, makanya tidak boleh lebih dari ini, karena kalau lebih dari ini, yang terjadi bukan kemudian bertambah usianya, tambah semakin menyusut usianya. Dia naik pesawat usianya 20 tahun, gara-gara kecepatan yang lebih daripada C, maka keluar dari pesawat jadi misalkan jadi 5 tahun. Nah, nggak mungkin, ya. Nah, makanya dibatasi. Ini aja maksimum, nah, seandainya ada ya. Baik, nah sekarang kalau coba kita buktikan konsepnya Einstein. Kalau saya masukkan, kan hasilnya begini, ya. V1 plus V2 0,6 ditambah 0,5 dibagi dengan 1 plus V1 V2 per C kuadrat. 0,6 dikalikan 0,5 dibagi C kuadrat. Sehingga anak-anak bisa kita lihat di sini 0,6C 0,5C sama dengan 1,1C. Ya, kalau konsepnya klasik atau Newton ini nggak ada, ya. Terus dibagi dengan ini 1 plus 0,6 dikalikan 0,5, 0,6 kali setengah kan 0,3 ya. C kali C, C kuadrat 0,3 C kuadrat per C kuadrat, dicoretlah C nya, sehingga akhirnya tinggal 1,1 C dibagi dengan 1,3, hasilnya 0,846 C. Jadi tetap kecepatannya adalah di bawah C. Ini adalah konsep menjumlah kecepatan benda yang mendekati kecepatan cahaya menurut Einstein, menurut relativitas Einstein. Baik anak-anak, untuk memahami konsep penjumlahan kecepatan menurut relativitas Einstein, maka di sini Pak Anang mau menunjukkan tiga soal, gitu ya. 3 soal, barangkali bisa membantu memahaminya. Baik, saya berikan yang pertama dari buku Sakuvindo halaman 241 pada soal nomor 10 pilihan ganda anak-anak. Ini UN 2004, soal tipe, penalaran dan pemahaman konsep, ya. Ini memang harus hati-hati karena memang konsepnya ya konsep semua ya, tidak real, tidak ada di dalam, belum ada di dalam kehidupan. Pesawat induk Andromeda bergerak dengan kecepatan 0,8 C relatif terhadap bumi, ya. Makanya di situ tak berikan ada terhadap buminya, ya. Dari pesawat induk ditembakkan roket kecepatannya 0,6 C relatif terhadap pesawat. Kecepatan roket relatif terhadap bumi adalah, anak, ini mirip dengan tadi yang di teori, gitu ya. Tidak perlu saya gambar karena menghabiskan tempat, gitu ya. Gambarnya sama. Ada orang di bumi, kemudian ada pesawat, kemudian pesawatnya melemparkan atau menembakkan roket, tapi beda angka, ya. Contoh misalkan, yang lihatnya gini, kalau ada kecepatan pesawat terhadap bumi, ya gitu ya, kecepatan pesawat terhadap bumi, ingat, ini adalah, ya, biar memudahkan, adalah V1, nah gitu ya, itu V1. Kemudian kalau di sini kecepatan roket terhadap pesawat, berarti yang melemparkan orang di pesawat, yang menembakkan, ini adalah V2. Ini V2. Kalau yang ditanyakan adalah kecepatan roket terhadap bumi, ini adalah V. Ya, ini adalah V di konsep tadi. Nah, kalau sudah tahu begini rumusnya, ya langsung kita bisa tuliskan bahwa V menurut Einstein adalah berarti V1 ditambah V2 dibagi dengan 1 plus V1 kali V2 per C kuadrat. Nah, gini ya. Nah, sehingga tinggal kita masukkan besarnya adalah V sama dengan V1-nya adalah 0,8C. 0,8C ditambah, V2-nya adalah 0,6C. 0,6
6C, kemudian dibagi dengan 1, kemudian ditambah V1 kali V2 0,8C dikalikan 0,6C dibagi dengan C kuadrat. Nah, maka kita dapatkan bahwa V itu akan sama dengan 0,8 ditambah 0,6 1,4 C. Nah, dibagi dengan ini 0,8 kemudian dikalikan 0,6, 8 kali 6 itu kan 48 ya. Jadi itu 0,48 C ditambah 1. Ya, maka di sini adalah 1,48. C kuadrat dengan C dicorek langsung aja ya. Nah, jadi gini ya. Jadi tempatnya nggak ada anak-anak ya. Jadi kayak tadi, persis kayak tadi. C kali C kuadrat dengan C kuadrat dicorek. Nah, ini kali ini 8 kali 6 adalah 48. Jadi akhirnya 0,48 tambah 1 1,48. Nah, hasilnya adalah tadi sudah saya hitung, itu hasilnya adalah 0,946C. 0,946C. Nah, tetap di bawahnya C ya, karena emang angkanya gini ya, tadi saya hitung pakai kalkulator gitu ya. Baik ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini konsep yang kedua ini. Konsep. Nah, harus hati-hati ketika ada soal seperti ini. Nomor 11 ya. Halamannya sama 241. Saya bacakan anak-anak ya. Seorang pengamat di titik O, tipe penalaran ya, sedang mengamati dua pesawat luar angkasa yang sedang mendekati dari arah yang berlawanan. Masing-masing pesawat itu berkecepatan 0,9 C relatif terhadap O. Ada gambarnya, tak berikan gambaran seperti ini ya. Nah, laju titik O relatif terhadap B menurut pengamat B berapa? Nah, begini anak, ada titik O, bisa nanti ini mirip dengan yang nomor 13 ya. Titik O ini misalkan apa namanya, stasiun ruang angkasa, diam dia, diam. Terus A itu bergerak dari arah kiri misalnya menuju O, B nya bergerak dari arah kanan menuju O, berlawanan semua. Menurut O, A nya bergerak kecepatannya 0,9 C, B nya bergerak kecepatannya 0,9 C terhadap O. Pertanyaannya, berapakah VO terhadap B? Lah, menurut orang di B, menurut orang di pesawat B, berapakah kecepatan dari O tadi, yang diem tadi sebenarnya gitu ya, dari apa namanya yang diem, kan dia kan stasiun ya. Ingat bahwa kalau anak-anak naik, misalkan naik kereta, duduk manis di dalam kereta, itu kalau melihatnya adalah di dalam kereta semua kan kayak diem ya. Ya, tapi kalau melihat di luar gitu ya, pohon-pohon kayak berjalan. Padahal pohonnya aslinya kan dia menurut orang di luar. Ya, jadi sebenarnya kalau menurut orang di luar keretanya yang bergerak, tapi kalau menurut orang di kereta pohonnya yang bergerak atau stasiunnya yang bergerak. Nah, jadi makanya saya katakan tadi bahwa konsep di sini adalah tidak ada diam yang mutlak, tidak ada bergerak yang mutlak. Tergantung siapa yang melihat, tergantung kerangka acuannya, tergantung dari mana dia melihatnya. Nah, kembali ke sini. Jadi, kalau menurut orang di O ini diem, B-nya yang bergerak menuju O. Tapi kalau dibalik, menurut orang di B, ya, kerangka acuannya di B, maka O ini adalah bergerak. Nah, kecepatannya adalah sama dengan O terhadap B, B terhadap O itu sama. Kalau seperti itu. Yang beda nanti kalau A terhadap B baru beda nanti di soal berikutnya. Jadi sama. O terhadap A terhadap O itu podo. Sama. Jadi kalau misalkan menurut orang di O, B bergerak kecepatannya 0,9, maka menurut orang di
B, orang di pesawat ini, O itu tadi bergerak ya, kecepatannya adalah 0,9 juga ya. Cuma kalau menurut orang di O, B-nya bergerak mendekati O, sama kalau menurut orang di B, O-nya itu bergerak mendekati B. Jadi begitu ya. Nah, jadi jawabannya langsung yang di sini cukup langsung jawab bahwa V dari O ya, VO ya terhadap B itu langsung sama dengan 0,9 C ya. Coba inilah biar bisa membedakan ya, karena memang konsepnya seperti ini ya. Jadi biar membedakan, tak berikan beberapa contoh. Kemudian yang terakhir ya, ini gambarnya sama dengan yang nomor 11, tapi di sini nggak ada gambarnya ya, nomor 13 UN 2011 soal tipe penalaran dan pemahaman konsep. Seorang pengamat di stasiun ruang angkasa mengamati ada dua pesawat ruang angkasa A dan B yang datang menuju stasiun tersebut dari arah yang berlawanan dengan kecepatan VA dan sama dengan VB menurut yang di ruang angkasa ya, yang di stasiun ya, 3/4 C. Nah, C adalah kecepatan lambat cahaya. Maka kelajuan pesawat A terhadap pesawat A menurut pilot pesawat B adalah. Nah, ini beda ya. Perhatikan sini ya, sahabat, sama gambarnya. Kalau tadi VA kecepatan pesawat terhadap O 3/4 C. Kecepatan B terhadap O 3/4 C. Sekarang yang dilihat pengamat B. Ya, menurut pengamat B, berapa VA-nya? Nah, caranya begini. Tadi ya, caranya kecepatan A terhadap O. Nah, ini ya. Ini adalah V2 ya, gitu ya. Jadi gitu. Nah, kemudian kecepatan O terhadap B ini adalah V1 ya. Nah, pertanyaannya adalah kecepatan A terhadap B ya, warnanya beda ini ya, ini terhadap B ini adalah V. Nah, begini ya, V. Maka rumusnya akhirnya sama dengan tadi, tinggal memahami aja. Kalau rumusnya sama aja, maka kita jawab ya, maka V-nya adalah ya V1 plus V2 per 1 plus V1 V2 per C kuadrat. Jadi akhirnya V1 nya berapa tadi? Sama kan, 3/4 ya, 3/4 C ditambah dengan 3/4 C kemudian per 1 plus 3/4 C dikalikan 3/4 C dibagi C kuadrat. Nah, ini 3/4 C ditambah 3/4 C sama-sama penyebutnya, maka sama dengan 3 ditambah 3 jadi 6/4 C. Tak tuliskan di sini anak-anak ya. Jadi V sama dengan 6/4 C. Nah, ini kan di atas C ya, nggak boleh ya. Per 1 kemudian plus. Nah, ini lihat sini. Nah, ini kalau dikalikan 3 kali 3 9, 4 kali 4 16 ya. Jadi 9 per 16 C kuadrat per C kuadrat. Nah, sama C-nya dicoret sama-sama C kuadrat, habis ya. Sehingga akhirnya kita dapatkan bahwa V-nya adalah 6/4 C per 1. Itu sebenarnya 16/16 ya. Jadi akhirnya 16/16 tambah 9/16 sama dengan 25/16. Nah, anak-anak kalau menyelesaikan seperti ini dibalik ya, dinaikkan dibalik. Jadi akhirnya 6/4 dikalikan 16/2 25. Jangan lupa C-nya. Nah, C. Nah, di sini 4 dengan 16 dicoret tinggal 4 gitu ya. Jadi akhirnya
6 dikalikan 4 itu 24 ya. 24 per 25C gitu ya. 24 per 25C. Dan ada jawabannya ya. 24 ya, sudah cukup selesai ya. Jadi ini hasilnya ya. Nanti silakan kalau mau berapa desimalnya ya kalkulator. Tapi jelas di sini kan 24 bagi 25 di bawah C ya. Kalau tadi klasik misalkan ini tambah ini hasilnya sekian, 6 per 4 C. Nah itu lebih dari 1 C, nggak boleh. Nah ini anak-anak konsep dari penjumlahan kecepatan menurut relativitas Einstein. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.